Bapak nu nyarande dina tembok bagja henteu? Bagja bahagia. Kenapa Bapak bahagia? Masih diberikan kesempatan untuk ikut kajian. Ibu tah nu nganggo mukena hideung. Nya sumuhun tah nu nyandak catatan, duka catatan hutang naon eta teh tuh. Sok. Geus tong loba syari iteung sok jawab heula. Masya Allah, bahagia karena bisa sholat berjamaah, bahagia karena sehat, bahagia karena dikasih kesempatan untuk beribadah. Definisi bahagia tentu menurut seorang itu berbeda. Bapak bisa ikut kajian, bahagia. Punya rumah, bahagia Pak? Ibu punya anak-anak soleh, bahagia Bu? Punya suami cakep kaya, bahagia Bu? Yakin bahagia? Belum tentu. Bapak sehat bisa ibadah, salat subuh berjamaah di Al-Fitrah, bahagia Pak? Bahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang ketika pulang Allah ridho. Ya cukup ku amin. Agar kudu tobat. Orang yang paling berbahagia itu ketika dia pulang wafat, wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah meridhoinya. Oleh karena itu, subuh ini saya mengajak semua hadirin, sahabat-sahabat saya yang baik untuk mulai curiga. Curiga sama siapa Bu? Sama diri sendiri. Kenapa harus curiga sama diri sendiri? Mata kita belum tentu yang menatap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja nanti matanya yang menatap pemandangan-pemandangan mengerikan di neraka. Kenapa bisa gitu? Karena kita penghuninya. Telinga kita belum tentu yang mendengar ucapan salam Mang Herman. Mungkin saja telinga kita yang mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa oleh malaikat Zabaniyah. Kenapa demikian Pak? Karena kita penghuninya. Lisan kita, mulut ini belum tentu yang mendapatkan kesejukan telaga Al-Kautsarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja nanti mulut kita yang dapat hadiah cairan timah panas mendidih bercampur nanah. Kenapa demikian Bu? Karena kita yang menduduki nerakanya. Kaki belum tentu yang diizinkan oleh Allah meniti sirat dengan selamat. Bisa baru 1 langkah jatuh ke neraka Sakor. Bisa baru 10 langkah jatuh ke Hutomah. Bisa 20 langkah jatuh ke neraka Wayal. Bahkan bisa nanti sampai di ujung kita terjatuh lagi. Oleh karena itu mulai curiga sama diri sendiri. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam agamanya diridhoi. Satu, the one and only, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kita yang memeluknya sudah diridhoi belum oleh Allah? Belum tentu. Sarung kita casing. Kopiah kita casing. Baju takwa kita casing. Allah tahu tidak sholat kita Bu? Allah tahu tidak ibadah kita Pak? Sudah belum kira-kira diterima? Belum tentu. Ibu datang ke Al-Fitrah diizinkan oleh Allah? Diizinkan. Allah ridho? Belum tentu.
Saya datang dari marga cinta diizinkan oleh Allah? Allah ridho? Belum tentu. Kenapa demikian? Datang ke Alfitrah ingin populer, ingin terkenal, ingin diaku-aku sebagai ustad. Allah senang gak? Islam agamanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memeluknya belum tentu diridhoi oleh Allah. Hanya diizinkan untuk memeluk agama Islam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Dulu ada orang Arab Badui berkata bahwa sesungguhnya kami telah beriman. Lalu Allah sampaikan, katakan kepada mereka bahwa mereka belum beriman, hanya baru tunduk dalam keadaan Islam. Karena iman belum meresap ke dalam hati, bisi kita tergolong seperti orang itu. Bapak kenapa sholat berjamaah ke masjid? Bapak kenapa sholat berjamaah ke masjid? Jempe bapak-bapak. Kenapa bapak sholat berjamaah ke masjid? Hah? Kewajiban bapak sebagai laki-laki. Boleh juga jawabannya. Saya tanya beliau, Bapak bagaimana? Kenapa Bapak ini berpuasa? Apa Pak? Tuntunan dari agama dan Rasulullah. Baik. Ibu kenapa pakai kerudung? Perintah? Kalau ibu sudah menunaikan perintah Allah, sudah menjalankan haknya Allah, outputnya sudah benar belum? Yakin? Ibu bilang insya Allah, tapi saya mah langsung bilang gak yakin. Araftumullahu walam tu'adu haqqahu. Ibu mengaku beriman kepada Allah, tunduk pada perintah Allah. Yakin? Pakai kerudung karena tunduk. Kalau tunduk pertanda takluk? Tidak. Kalau takluk pertanda tunduk bukan. Ibu tunduk pada perintah Allah, oleh karena itu pakai kerudung. Masih enggak ngomongin orangmu? Masih? Halus pisan, well. Bapak sholat Pak? Jawab, Bapak sholat? Bapak sholat Pak? Sholat subuh berjamaah di Alfitrah Pak? Pulang dari Alfitrah ada tidak yang matanya masih lihat penyanyi dangdut di YouTube? Nusara Reksi. Ayah dan nyararane kanu tembok tuh tinggal itu. Ibu pakai kerudung belum tentu iman meresap ke dalam hati. Bapak sholat belum tentu imannya meresap ke dalam hati, belum tentu. Oleh karena itu Allah sampaikan, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, katakan kepada mereka bahwasanya iman belum meresap ke dalam hati mereka. Orang yang sholat mustahil maksiat, mustahil. Orang yang baca Quran hatinya selalu berprasangka baik. Orang yang sedekah jauh dari sifat sombong. Orang yang menunaikan hak-haknya Allah, outputnya akhlak. Oleh karena itu, satu yang inginkan Mega sampaikan, hayu yuk jadi manusia, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang berbahagia ketika pulang, yang gimana? Iya ayatuhan nafsul mutmainnah.
senang, tenang. Kenapa Allah bisa tidak ridho? Apa yang menyebabkan terjadi ridhonya Allah? Satu, mari kita cek lagi, tauhid kita sudah benar belum? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memberikan pesan untuk kita dimuliakan anak Adam. Berarti kita itu penuh dengan kemuliaan. Mata diciptakan dalam keadaan mulia. Telinga diciptakan dalam keadaan baik. Lisan diciptakan dalam keadaan mulia. Hati diciptakan dalam keadaan baik. Kaki diciptakan dalam keadaan baik. Tangan diciptakan dalam keadaan baik. Kenapa ketika pulang dipanggil oleh Allah, matanya sudah banyak berlumuran dosa? Telinganya lebih banyak mendengarkan hal-hal yang Allah tidak ridho. Lisannya digunakan untuk berbicara hal-hal yang Allah tidak suka. Hatinya digunakan untuk selalu berprasangka buruk. Kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat yang Allah tidak ridho. Tangannya melakukan sesuatu yang mendapatkan murkanya Allah. Sudah ada jaminan belum untuk kita? Pak Ajam, ada jaminan gak dari Allah wafatnya husnul khotimah? Ibu udah dapat berita belum dari langit nanti mautnya di masjid keur maca Quran? Bakal ada gak berita seperti itu kepada kita? Gak ada jaminan kita wafat husnul khotimah, belum ada jaminan di alam kubur selamat, gak ada jaminan dapat keteduhan di padang mahsyar. Hisabnya masih menegangkan, gak tahu catatan buku amalnya nanti itu tangan kanan atau tangan kiri. Belum ada jaminan buat kita. Terus pengen surga. Apa yang kamu lakukan, Patrick? Mulai curiga sama diri sendiri. Langkah kita ke masjid harus jadi ridho Allah. Kita sholat harus jadi amal soleh yang diridhoi Allah. Kita berpuasa harus mendapatkan perhatian dan pujian cuman dari Allah, bukan dari makhluk. Capek. Jadi RT ingin dipuji, jadi RW pengen dipuji, jadi imam masjid ingin diaku ustad, jadi ustad pengen populer. Suka Allah? Enggak. Tidak. Kalau begitu apa yang menyebabkan ridho Allah itu turun? Tauhid. Ibu bertauhid Kang Mega. Bapak bertauhid Kang Mega. Araftumullah wa lam tu'adu haqqahu. Kita mengaku beriman, mencintai Allah, tapi kita tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah. Engke heula Jang Mega, kata siapa kami tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah? Ini buktinya kami sholat berjamaah. Subuh di masjid di awal waktu, sholat isya kami berjamaah. Pulang kami majelis ilmu dulu, kami saum, kami baca Quran, kami sedekah. Betul, secara dohir kita memang menunaikan hak-haknya Allah. Tapi orang yang sholat, matanya pasti diarahkan untuk melihat yang baik. Orang yang baca Al-Quran pasti lisannya untuk berkata yang baik-baik. Jangan termasuk kita ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Kenapa Allah bisa ridho sama seorang hamba dan kenapa Allah tidak ridho kepada seorang hamba? Allah ridho karena tauhidnya baik. Ada apa dengan tauhid? Cek lagi. Bisi kita ini melafalkan kalimah la ilaha illallahnya hanya dalam lisan, namun tidak pernah diaktualisasikan di dalam nilai-nilai perbuatan. Mahal Pak, la ilaha.
Satu kalimat yang kita ingin hidup mengusung kalimat tersebut, wafat juga mampu untuk mengatakan hal tersebut karena tahu nanti pertanyaan pertama dari malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Bagaimana lisan ini akan menjawab Allahu Rabbi kalau ternyata perbuatan dengan lisan enggak sama, atau lisan mengatakan A tapi perbuatan Z. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla shayhatin 'alaihim humul adu fazarhum qatalahumullahu anna yufakun. Tolong, kalau sudah memang kita ngaku bertauhid kepada Allah, Tuhannya adalah Allah, jangan hanya sekedar iman ini ada di lisan, namun tolong aktualisasikan di dalam nilai-nilai ketaatan. Berarti salah satu penyebab ridhonya Allah itu tauhid yang baik. Kalau tauhid sudah baik, maka ikatan kita dengan Tuhan pun akan baik. Bapak sekarang meminang seorang wanita untuk jadi seorang istri. Bapak berakad kepada Allah. Kalau Bapak betul-betul yakin Allah melihat, Allah mendengar, tahu isi hati, mustahil pemajikan dia nyeri. Mustahil. Bapak menikah dengan istri Bapak, berakad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh kedua orang tuanya, oleh penghulu. Kalau akadnya baik, mustahil istri tidak dinafkahi, Pak. Mustahil. Berarti kalau seseorang itu berakad dengan Allah, maka matanya, telinganya, lisan, hati, tangan, kaki pasti hanya akan diarahkan ke tempat-tempat yang baik yang Allah ridho. Perbaiki tauhid, maka ikatanmu akan kuat. Perbaiki tauhid, maka ikatan kita dengan Allah akan kuat. Ar-rabtu biquwwah. Semakin kuat ikatannya, berubah dari akad menjadi akidah. Kalau akidah ngaco, periksa lagi tauhidnya. Kalau ada akidah yang tidak baik, periksa lagi tauhidnya. Karena akidah itu muncul dari tauhid yang baik. Tauhidnya baik, maka ikatannya baik. Akadnya kuat, maka berubah menjadi akidah. Kalau akidah sudah baik, tentu saja dilihat dari hasil beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita khalaq, Allah khaliq. Tugasnya khalaq, beribadah kepada sang khaliq. Hasil dari beribadah akhlak. Kalau tauhid baik, maka akad baik, lalu berubah menjadi akidah. Akidah baik, tentu akhlak pun baik. Orang-orang yang berakhlak baik pasti pakaiannya pun pakaian terbaik. Lain sarung, lain baju koko, lain kopiah, ente lain casing eta mah. Apa pakaian terbaik Jang Mega? Hati-hati, bukan sarung, bukan, tapi ke masjid sok pakai sarung, kena naon. Ke masjid anggo baju koko, mangga, well, kopiah sok atuh, pilih aya rambut kayak ngahalangan kening jak sujud. Tapi pakaian terbaik untuk kita, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisya. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik atas akhlak yang baik cuman satu, pakaian ketakwaan. Kalau orang sudah bertakwa, al khaufu minal jalil, takut kepada Allah, tinggalkan larangan anak. Kalau orang sudah bertakwa, al amalu bi at-tanzil, cinta kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Kalau cinta kepada Allah, beramal soleh. Sehari-harinya selalu Allah bukakan pintu-pintu amal soleh dengan mudah. Kalau sehari tidak beramal soleh, gatal badannya, Bu. Ada orang yang sehari enggak sedekah, badannya sakit, Bu. Sakit. Jengker. Kunaon maneh, can sedekah itu bagus. Tapi di kita enggak. Nyarari awak. Kunaon aja can ngomongkeun batur pahit. Aya nu kitu di dieu.
Aya da tiungna warna hideung. Astagfirullahaladzim. Salah satu bukti cinta kepada Rabbnya ketika Allah perintahkan untuk beramal soleh, mudah kita lakukan. Karena hukuman yang paling berat dan nyata di dunia ini adalah ketika seorang hamba tidak mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba cek sehari-harinya, di mana nanti kedudukan kita di akhirat. Lihat dari keseharian kita. Jikalau Allah banyak menyibukkan kita dengan kegiatan bermanfaat, banyak berzikir, banyak menghabiskan waktu untuk apa? Semata-mata beribadah kepada Allah. Antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu enak. Tapi kalau ternyata sehari-harinya main HP, scroll TikTok, bikin grup WhatsApp jeung besti, jerona ngagogoreng ustad. Aya nu kitu oge di dieu. Aya da tiungna warna hejo. Halo, assalamualaikum. Cintai Allah. Gimana caranya? Tolong beramal soleh. Yang ketiga, ciri orang bertakwa, wal qanatu bil qalil qanaah. Sifat terima semua apa yang Allah kasih. Alhamdulillah, syukur. Yang keempat, al istidadul yaumi rakhila, cari bekal untuk mati. Jadi yang paling pertama penyebab Allah ridho itu perbaiki tauhid kita. Apa yang menyebabkan Allah tidak ridho? Araftumullah walam tu'adu haqqahu. Sebaliknya kita mengaku tauhid kepada Allah tapi akhlak nauzubillah Gusti Allah. Mata melihat yang tidak baik terus, telinga demennya mendengar yang tidak baik, lisan berkata yang tidak baik, hati berprasangka, kaki diarahkan ke tempat-tempat yang tidak baik, tangan melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah tidak suka. Coba cek kembali. Bisi kita tergolong orang munafik, ngeri Pak. Ulaika lahum su'uddar. Kalau di Al-Quran ada kata-kata su'uddar, berarti kita semua mod. Siaran langsung gitu. Kasar pisan ngomong teh. Hati-hati. Well Bu, perbaiki tauhid. Dua, apa yang menyebabkan terjadi ridhonya Allah? Orang mengerjakan syariat dengan baik. Wa za'amtum hubban nabiyakum wa taraktum sunnatahu. Bapak cinta sama Rasulullah? Halo, assalamualaikum. Bapak cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Pak, cinta? Yakin Pak? Yakin? Wa za'amtum hubban nabiyakum. Bapak berkata cinta sama Rasulullah. Wa taraktum sunnatahu. Kenapa jauh dari sunnahnya? Bahkan sekarang sunnah banyak diselisihi. Kunaon jaran pelinggih? Halo, assalamualaikum. Gus, tong ngomongkeun jenggot, bisi anu can jenggotan. Bapak ari papang tati atanapi cingogo. Yang paling mudah aja, ketika Bapak buang air kecil, masih berdiri enggak? Masih berdiri, halus pisan well. Banyak orang yang mengaku cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih banyak melakukan kesyirikan. Banyak orang yang mengaku ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar agama sampai kapan? Sampai kita faham mana tauhid, mana syirik. Belajar agama dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita paham, sampai kita faham. Faham apa? Mana ma'ruf, mana munkar.
Datang ke majelis ilmu, belajar agama dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar agama sampai kita faham mana yang hak, mana yang batil. Belajar agama sampai kita juga faham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kunaon jarang pelingki ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah, total menyeluruh. Jalankan tuntunan-tuntunan keislamanmu dengan total, silminya dengan kafah. Apa itu silmi? Silmi itu sarana seorang hamba untuk menjemput keselamatan. Silmi itu adalah tuntunan-tuntunan keislaman. Bapak cinta sama Rasulullah, cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu cinta sama Allah, buktikan rasa cinta kita kepada Allah dengan cara kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai syariat itu semuanya ada pada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ngomongin orang enggak, Bu? Rasulullah ngomongin orang enggak, Bu? Rasulullah hidupnya bermegah-megahan tidak, Bu? Boleh jadi orang kaya enggak, Bu? Boleh. Boleh jadi orang kaya, Pak? Yakin boleh, Pak? Boleh. Asal hartanya jangan melalaikan. Boleh beristri dua, Pak? Waduh. Tong loba nyarios modalan. Kenapa Allah sampai tidak ridho? Karena kita mengakui mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita jauh dari tuntunan-tuntunan baginda Nabi. Naon atuh ibu meni rame kitu? Halo, assalamualaikum. 3. Apa yang menyebabkan Allah menjadi ridho? Ada yang tahu lagi, Bu? Halo? Apa yang menyebabkan Allah itu ridho? Tadi tauhid sudah yang pertama. 2. Menjalankan syariat yang baik. Apa, Pak? Amal soleh. Kita mati tidak, Bu? Kita mati tidak, Bu, nanti? Kita wafat tidak, Bu? Kita wafat tidak nanti, Pak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak akan maju, enggak akan mundur kalau ajal itu. Enggak akan tahu di mana tempatnya, kapan waktunya dan bagaimana caranya. Kalau gitu PR-nya apa, Pak? Kita pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa PR-nya, Bu? Apa PR-nya, Bu? Memperbanyak. Hei, kalau bicara jangan seenaknya, benar diperbanyak. Kita ke kelas syurinya itu. Ibu, hati-hati kalau bicara. Nanti kalau pulang bawa apa? Amal. Yakin cuma diperbanyak, hati-hati kalau bicara. Hah? Betul tadi, memperbanyak amal soleh, tapi saya tanya, bener hanya diperbanyak? Tah eta, Bu, perbaiki amal soleh. Ibu sudah sholat,
Wa aqimi sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at dzalika dzikra lizakirin. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya sudah kita laksanakan. Saum kita laksanakan. Banyak tidak itu? Banyak. Sedekah banyak. Baca Quran, berbuat baik kepada tetangga itu termasuk amal soleh. Tapi yang jadi pertanyaan, sudah diterima belum? Ibu banyak beramal soleh, tiap hari 100 melakukan kebaikan, tapi nggak jadi diterima sama Allah. Mau apa? Ada yang sholat, endingnya di neraka. Ada yang jadi ustadz, nggak cium wanginya surga. Ada jadi ahli masjid, diamnya di neraka. Ada yang jago ngaji, nggak cium wanginya surga. Ada yang rajin ke majelis taklim, nggak jadi penghuni surga. Kenapa demikian Kang Mega? Perbaiki amal soleh kita agar amal soleh ini menjadi amal solihang tardoh, amal soleh yang diterima oleh Allah. Bagaimana agar amal kita ini diterima oleh Allah? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah brosur umroh. Bapak nu nyararane kanu tembok 1, 2, 3, 4, 5, genep 7 ta besti 7 sekawan. Bapak nunang unjar sampai anak-anak. Pak, bagaimana agar amal kita ini diterima oleh Allah? Jempe ibu bapak, iya bapak. Masa dari bertujuh ini nggak ada yang tahu? Bagaimana agar kita beramal, amalnya diterima oleh Allah? Jempeh heula ieu si bapak, astagfirullahaladzim. Kunaon ibu muni arateul teuing gitu. Ibu ari ibu geus ngasani cekek encan. Coba ibu-ibu ampun. Pak, bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah? Apa Pak? Apa Pak? Yang kenceng Pak. Ikhlas tuh. Ikhlasnya karena apa Pak? Karena Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 terkenal masyhur hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Niatkan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu indar rabbi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ikhlas dulu karena Allah. Banyak orang yang beramal tapi enggak cium wanginya surga. Banyak orang berilmu jadi penghuni neraka. Kenapa? Man ta'allama ilman mimman yubtaghu bihi wajhullahu azza wa jalla la yata'allamahu illa liyushiba bihi aradon. Banyak orang yang berilmu datang ke majelis ilmu tapi enggak cium wanginya surga. Kenapa? Hanya ingin dipuji. Banyak orang yang bersedekah enggak jadi amal soleh, hanya ingin diakui sebagai donatur Masjid Al-Fitrah. Aya nu kitu di dieu. Dina aya nu ge moal ngaku era meureun. Banyak yang jadi ustad pengennya populer, pengennya viral. Liyushiba bihi aradon minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan bukan untuk mengharapkan ridha Allah, tapi ilmu itu hanya dipakai untuk menjadi kendaraan dia di dunia, mendapatkan kekayaan, mendapatkan populer, gak bakal dia mencium wanginya surga. Nyiumnya aja enggak, apalagi jadi penghuninya. Oleh karena itu cek setiap kita beramal sudah belum karena Allah.
Bisi hoyong kapunten ingin menonjol. Gak enak Pak menonjol itu. Jangan Bu menonjol itu Bu. Karena yang ingin menonjol mah ambeien. Bisul jarawat bucatkeun, bisul pepeskeun, ambeien kempesan Bu. Orang-orang yang ingin terlihat mendapat pujian dari makhluk tidak akan ditatap oleh Allah, tidak. Nauzubillah. Berarti beramal ikhlas karena Allah. Dua, agar amal kita diterima oleh Allah. Apa Pak? Ittiba. Contoh. Mencontoh siapa? Contoh ajengan. Engke heula ajengan nu kumaha? Halo, ajengan nu kumaha? Halo? Hati-hati, tidak semua ajengan itu sesuai dengan contoh Nabi. Kita manusia boleh bikin mobil Pak? Boleh kita bikin HP yang canggih Pak? Boleh kita istilahnya berinovasi untuk menciptakan teknologi yang canggih? Boleh. Urusan dunia serahkan pada kalian kata Nabi. Urusan akhirat tong macem-macem. Tong nyienu araranyar. Urusan akhirat jangan banyak berinovasi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan agamamu untukmu. Islam berarti sudah Halo, Islam sudah sempurna belum? Bapak, halo jawab. Islam sudah sempurna belum? Perlu ada yang ditambahi? Tidak. Apakah harus ada yang dikurangi? Tidak. Sudah sempurna. Contohnya ada pada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan karena Allah, lalu ittiba, contoh kepada Rasulullah. Lalu apa yang menyebabkan Allah tidak ridho? Selalu tunduk pada hawa nafsu. Inna syaitanul lakum adu wa wafaqtumuhu. Kita tahu bahwa setan itu musuh, tapi nah nurut wae kanu jadi jurig. Halo, assalamualaikum. Turun Al-Quran surat 114 ayat kelima ayat ke-6. Tong dicatat iteung Anas. Kira ku Anas da apal. Allazi waswisu fi sudur minal jinnati wan. Hati-hati terhadap bisikan. Bisikan siapa Bu? Dari golongan apa Bu? Jin dan? Kalau kita hidup dengan bangsa jin enggak? Tidak. Hidupnya kita dengan siapa berdampingan? Manusia. Siapa manusia yang bisa jadi setan? Besti. Entong syeri ibu ngomongkeun ustad jeung saha? Jeung besti. Foto-foto jeung saha? Selfie. Ngomongkeun Pak RT, Pak DKM tuh, bari di tukang sayur jeung saha? Jeung besti. Hati-hati. Lalu apalagi yang membuat Allah tidak ridho? Tadi yang Allah ridho, sekarang yang Allah tidak ridho apalagi kira-kira? Imannya lemah, sudah. Lalu terlalu taat pada hawa nafsu yang dikuasai oleh setan, sudah. Ini perhatikan, terlalu banyak ambisi. Seseorang yang baik bisa menjadi tidak baik 3 perkara. Yang pertama, imannya lemah. 2, bergaul di lingkungan dengan orang-orang yang salah. Yang ketiga, banyaknya ambisi. Kenapa dengan ambisi? Allah sudah sampaikan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia mah tipu daya. Tapi kenapa lebih banyak orang yang kejar dunia seakan-akan dia nggak mati? Bapak bekerja, akhirnya di mana Pak? Bapak bekerja, akhirnya di mana endingnya? Di kuburan. Ibu cari nafkah, beli emas,
Nanti endingnya di mana, Bu? Dipakai nggak emasnya kalau jadi mayat, Bu? Dikemanain emasnya? Dibagikan, yakin? Kasaha? Ahli waris, pinter. Ahli waris ibu saha? Anak dan suamimu. Engke ibu maot eta emas ku salaki dijual. Duitna dipake kawin deui. Kawin jeung besti anu di sabelah. Hate teh. Nyeri hate. Bapak gaduh mobil. Bapak punya mobil? Punya. Nanti kalau Bapak meninggal, mobilnya dibawa nggak ke kuburan? Dibawa, Pak. Cuman nganterin mayat Bapak dari kuburan pulang lagi ke GPA. Engke ku pamajikan Bapak dijual. Duitna dipake kawin deui. Kawinna jeung nu sabelah Bapak tah dibeli. Ambisi itu akan membuat seseorang yang baik menjadi tidak baik. Terkadang yang haram dihalalkan. Mudah bagi Allah untuk menyibak dosa kita. Membuka bukan menyibak maksud saya. Mudah bagi Allah untuk mengungkap siapa sebenarnya identitas kita. Mudah. Jangan jauh-jauh. Apa Kang Mega? Sok kita muhasabah. Apa hikmah dari hujan, Pak? Salah satu hikmah turunnya hujan kenapa, Pak? Tadi saya katakan mudah bagi Allah untuk mengungkap siapa diri kita. Salah satu cirinya dari apa, Pak? Dari hujan. Kalau hujan harusnya turunnya apa, Pak? Air. Nah, turunnya golontongan kayu atuh, Pak. Siganunya jalan di aspal, bare hujan 3 poe, legok deui. Lain tadi korupsi eta teh, Pak. Mudah untuk Allah itu. Salah satunya apa yang mendorong manusia untuk berbuat dosa? Ambisi. Boleh jadi pejabat? Boleh, tapi iman harus baik, bergaulnya dengan orang-orang baik, di lingkungan yang baik. Kalau pejabat dengan iman yang baik, mustahil dia nggak amanah. Pasti amanah. Boleh jadi polisi, tapi kalau polisi yang baik imannya, maka dia akan menjadi polisi yang selalu beriringan dengan masyarakat. Kang, saya mah nggak mau jadi polisi, nggak mau jadi pejabat, pengennya jadi petani, mangga, well. Kalau kita jadi petani dengan iman yang baik, tauhid yang baik, akad yang baik, akidah, akhlak yang baik, kita pasti jadi petani yang nggak akan pernah garap lahan orang lain, Pak. Berarti apa, Bu? Yang menyebabkan Allah tidak ridho? Ambisi kita. Kebalikannya, yang menyebabkan Allah ridho apa? Qanaah. Terima. Wala tamuddanna ila ainaika ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan janganlah kalian arahkan matamu untuk memandang orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi kenikmatan yang diberikan ujian. Lihat orang lain, rumahnya di GPA, 2 lantai, mewahnya, Masya Allah. Ibu cuma di Banjaran anu nyungsep kaluhur ta. Karena batu karut, Bu ta. Karja sari kaluhur kaditu. Make bilik imahna. Bersyukur tidak? Bersyukur. Apalagi sekarang yang harus kita pikirkan? Dibawa mati tidak itu semuanya? Tidak. Bersyukur. Kenapa? Kang Mega, saya ekonomi lagi sulit ini. Tapi lihat teman-teman saya, tiap hari di status WhatsApp jajan bakso terus. Tiap hari di status WhatsApp healing terus. Tiap hari di status WhatsApp pamer-pamer kenikmatan. Gak usah dilihat. Ini saya sulit ekonomi Kang Mega. Gak apa-apa. Saya belum makan dari kemarin, gak jadi masalah. Kenapa? Siapa tahu dengan sulitnya ekonomi, ibu teh jadi ahli tahajud. Kang Mega, ieu penyakit bapak teh cager-cager geus 10 tahun. Encok kamu wae.
Ayeuna divonis gejala diabetes, ayeuna divonis ku dokter gejala jetruk. Gak apa-apa Pak, biarin. Kenapa? Dengan sakitnya bapak jadi ahli zikir. Orang-orang yang sehat pada lalai. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik untuk kita. Sakit gak masalah, jadi ahli zikir. Terbaring di rumah sakit, terbaring di kasur, lisannya tiap hari gak pernah lepas astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keadaan ekonomi susah, morat marit ekonomi, tapi tahajudnya gak pernah ketinggalan. Bagus tidak untuk kita Pak? Bagus. Ibu dikasih sehat, dikasih benghar, poho taraka masjid deui. Kurban hiji eta oge anak domba anu paling begang. Tapi dipencitna hayang paling pertama. Aya nu kitu di dieu. Aya takol lamun aya nu kitu. Halo, assalamualaikum. Jadilah hamba-hamba ketika pulang Allah meridhoi Pak. Tenang hati. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang mutmainnah hasil dari ibadah yang tu'maninah. Ibadah yang tu'maninah dilekatkan kepada satu ibadah yang tidak boleh kita lepaskan. Salat. Sedangkan hasil dari salat adalah akhlak. Kalau orang akhlaknya baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kalian hambaku dalam keadaan ridho. Karena aku pun sudah ridho. Kalau kita diridhoi oleh Rabb kita, maka menghadapi sakaratul maut senang, bahagia. Kita coba lihat saudara-saudara kita di Palestina yang harapan bom tanpa gentar. Melihat senapan AK-47, gak ada yang lari, semakin berani untuk mereka jihad. Kenapa? Karena Allah sudah jamin. Kedudukannya di surga diperlihatkan. Makanya orang-orang soleh, syuhada, para rasul, sahabat, tabiin, orang-orang soleh, kalau wafat itu inginnya segera dicabut nyawanya, ingin segera dipulasara, ingin segera disolatkan, ingin segera dikuburkan. Kenapa Kang Mega? Karena kedudukannya di surga sudah diperlihatkan. Kita gak ada berita. Maut keur ngomongkeun batur. Meninggal lagi bermaksiat. Naon jadi jarempling kieu Pak? Sieun kaemutan. Jadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia-manusia yang dicintai, yang disukai dan dirindukan oleh Allah. Dirindukan suami enak enggak Bu? Enggak enak. Di mana mah? Buruan balik. Aduh, nggak enak Bu. Cepet ini papa udah kangen. Mama masih di mana? Nggak tenang Bu. Datang ke rumah malah berantem. Dicintai makhluk enak tidak Bu? Nggak enak Bu. Bapak dicintai istri enak tidak? Yakin? Yakin Pak? Yakin? Lebih enak dicintai istri atau dicintai Allah? Lebih bagus. Karena kita jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada makhluk. Makhluk mah bisa bikin kecewa Pak. Bapak yakin ada cinta sehidup semati Pak? Bapak yakin ada cinta sehidup semati? Saya nggak yakin Pak. Istri Bapak meninggal, kawin deui. Bapak kalau meninggal bisa jadi istrimu menikah lagi. Istrimu meninggal, komo deui Bapak. Langsung tatangga nu janda direred. Tapi kalau Allah, keadaan apapun kita berdosa, orang soleh, orang yang lalai,
masih mau nemuin kita 5 kali sehari, Bu. Makanya cintai itu cintanya Allah. Cinta manusia hancur. Cinta Allah abadi. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirat. Ummati, ummati, ummati. Oleh karena itu, perbaiki tauhid kita, maka akad akan baik. Akad baik, semakin kuat ikatannya, akidah baik. Akidah baik, akhlak akan baik. Akhlak baik, pakaiannya takwa. Orang bertakwa, ya ayatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Masuk kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa hadiahnya? Wadkhuli. Kemungkinan masuk surganya juga tanpa hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ada pertanyaan? Silakan. Mangga Pak Ajab. Bapak ayah patarosan? Tak ayah ditutup ku abdi ya. Bapak ayah patarosan? Ada pertanyaan? Ini kudu ku bahasa Indonesia oge nya ya Banjaran. Ada pertanyaan, Bu? Taib. Baik. Amalan berpuasa di bulan Rajab itu hadisnya nomor 3, Bu. Nomor 3 palsunya. Halo. Bu. Bu, ada tidak amalan di bulan Rajab yang betul-betul diutamakan? Ada enggak? Apa? Kalau perbanyak istighfar betul. Kalau yang berpuasa sok ayo wae deui ieu mah. Bu, perbanyak saja istighfar ya Bu ya. Taraktu fikum amroni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi, amalkan. Ya, saya belum menemukan satu keterangan yang sahih bahwasanya Rasulullah melakukan ritual khusus di dalam bulan Rajab. Perbanyak saja istighfar untuk kita mah Bu. Well. Iya saum. Saya belum menemukan keterangannya Rasulullah melakukan itu. Sepakat Pak? Sepakat Pak? Pak, tolong. Ini pertanyaannya bagus. Kan banyak sekali yang menyebutkan ada keterangan untuk berpuasa. Ya, puasa Rajab. Saya selama ngaji nggak tahu nih kalau Bapak, kalau Ibu, kalau ada, tolong kasih tahu saya. Kalau ternyata memang dalilnya sahih, itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan Rasulullah pernah mencontohkan, tolong kasih tahu di hadis mana, siapa perawinya. Kalau saya belum pernah menemukan. Kalau saya, sepakat Pak? Halo? Jadi lebih baik kita ngapain Pak? Perbanyak istighfar. Ya, Ibu boleh nanti buka YouTube, ada kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Ada pertanyaan yang sama. Kalau nggak salah, beliau mengatakan itu tidak ada tuntunannya. Well, Bu. Halo. Kulan? Tah, upami Senin Kemis, aya teh contohna ti Nabi. Aya. Kumaha, Bu? Ya, ayam mubit, mangga. Itu ada contohnya dari Nabi? Ada, jelas. Ya, 40 harian, 30 harian, 7 harian, 100 harian, ada contoh dari Nabi? Ada enggak? Ada enggak? Ada tetangga meninggal 100 harian, ada contohnya dari Nabi? Nggak ada. Well,
Jadi kalau Rasulullah tidak contohkan, ibu mau ikut nggak? Nggak. Hah? Kalau Rasulullah contohkan, ibu mau ikut nggak? Nggak, sing bener atau nggak jawab. Kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada keterangan-keterangan yang salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ambil yang baiknya. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, masya Allah.